melakukan lookup atau pencarian data, kita bisa menggunakan fungsi lookup, lookup, dan lookup. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda lonceng. Hai, selamat datang kembali di Catatan Afi. Kali ini kita akan belajar menggunakan fungsi lookup yang ada di Microsoft Excel. Di sini kita memiliki satu tabel. Ini adalah informasi terkait dengan hadiah berdasarkan ID number. Kemudian kita ingin menemukan nilai hadiah yang didapatkan oleh ID number tertentu. Nah, di sini kita mempunyai ID number B737. Nah, untuk menemukan berapa nilai hadiah yang diperoleh oleh B737 berdasarkan daftar tabel ini, tabel hadiah, maka kita bisa menggunakan fungsi lookup. Nah, di sini kita akan lihat, kita akan mencoba dengan fungsi lookup dan kemudian akan mencoba menggunakan fungsi lookup dan lookup. Oke. Nah, di sini kita menggunakan fungsi lookup ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada nilai D2. D2 adalah nilai yang menjadi rujukan ya, yang ingin kita temukan. Dalam hal ini adalah ID number. Kemudian tabel array-nya adalah tabel hadiah ini ya. Kemudian kolom indeksnya adalah kolom yang ingin kita dapatkan hasilnya. Ya, dalam hal ini kita ingin mendapatkan kolom nilai pada kolom hadiah. Kemudian true ini adalah range lookup. Nah, ketika kita menggunakan true, nanti kita simulasikan saja ya di contoh apa perbedaan menggunakan true tanpa informasi true gitu ya. Kemudian dengan menggunakan true atau false. Nah, dalam contoh ini kita menggunakan nilai true ya. Kita lihat di sini ketika kita memasukkan ID-nya B737, maka di tabel ini ada 3 ya. Ada 3 B737. Di sini ada nilainya 3.500, 3.000, kemudian ada 4.500. Nah, dengan menggunakan fungsi lookup seperti ini saya keluarkan formula teksnya dengan menggunakan formula teks begini ya. Kemudian memilih kolom atau sel yang ingin ditampilkan formulanya. Nah, di sini D2, kemudian di sini bernilai true ya. Nah, 737, maka dia akan mengambil nilai yang 4.500. Nah, kita bandingkan dengan tanpa nilai true ya. Nah, ini sama ya, 4.500. Karena pada dasarnya ketika kita tidak menginputkan nilai true di sini, maka defaultnya adalah true ya. Jadi ini ketika tidak inputkan true atau false pada range lookup ini, maka nilai defaultnya adalah true. Oleh karena itu, hasil dari menggunakan true atau tanpa menggunakan range lookup, maka hasilnya akan sama. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan range lookup-nya itu adalah false ya.
Di sini kita lihat rank lookup yang menggunakan false ya. B737 hasil yang dikeluarkan adalah 3589. 3589 ya. 3500. Ini yang mana? Ini yang paling atas ya. Artinya dia ketika menemukan ID yang eksak sama begitu ya, dia mengembalikan nilai hadiah. Formulanya mengembalikan nilai hadiah yang eksak sama. Seperti itu. Oke. Terus kemudian kita lanjut penggunaan lookup. Nah, penggunaan lookup ini pada dasarnya sama dengan penggunaan VLOOKUP. Hanya saja ini digunakan ketika kita menghadapi tabel yang bentuknya seperti ini ya, seperti sel A11 hingga G12. Nah, ini sebenarnya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cara pertama kita ya transpose saja sebenarnya, transpose copy kemudian di paste transpose ya, master value seperti ini kemudian di transpose ya, kita bisa kembali menggunakan VLOOKUP seperti itu. Nah, akan tetapi ketika kita tidak bisa merubah ya tabelnya, katakan tabelnya terlalu besar gitu ya, kita tidak bisa melakukan transpose tabelnya, ya kita bisa tetap menggunakan lookup. Dalam hal ini kita menggunakan, misalnya di sini kita ingin menemukan nilai hadiah dari ID 777 B777. Nah, di sini D6-nya adalah nilai B77 yang kita sudah ketahui, kemudian tabel array-nya bisa kita blok ya. Tabel array-nya bisa dengan nama barisnya juga bisa, atau nilainya saja pun juga bisa. Kemudian kita ingin mengambil nilai indeks 2 ya. Indeks 2-nya yang mana? Ini adalah row index. Ini bedanya ya, row index. Kalau tadi column index ya, kalau yang ini adalah column index, kalau yang di lookup ini adalah row index. Oke. Kemudian untuk rank lookup-nya sama konsepnya dengan yang tadi ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi lookup. Ini fungsi lookup yang cukup baru, yaitu XLOOKUP. Sedikit berbeda. Ini kita perhatikan ya. Nah, ini kita mempunyai ID A330. Kemudian kita ingin menemukan nilai A330 ini berapa. Ya, dengan menggunakan fungsi lookup. Perhatikan di sini D8 adalah nilai yang lookup value-nya yang kita cari. Kemudian lookup array. Nah, di lookup array-nya ini adalah array ya, berupa kolom yang memiliki informasi terkait dengan ID tadi. Nah, ID A330 tadi ya. Kemudian return array ini adalah kolom atau array yang ingin kita kembalikan ya, atau ingin kita lihat hasilnya. Dalam hal ini adalah hadiah. Ya, kemudian ada if not found ya. Nah, if not found ini adalah ketika A330 ini ternyata tidak ada di dalam tabel ini, maka hasilnya kita bisa keluarkan ID tidak ditemukan. Ya. Kemudian match mode-nya ini 2 itu apa sih 2? Di sini ada exact match ya. Ini kalau kita ingin benar-benar menemukan yang benar-benar sama ya. Kemudian ada min 1 ini exact match or next smaller item. Ya. Nanti kita lihat ya contohnya. Kemudian yang satu adalah exact match or next larger item. Ya. Kemudian yang kedua tadi adalah will card character match. Ya. Coba isi. Kemudian di sini juga tertera ya search mode-nya.
Nah, ini kita bisa menentukan kita mau cari dari yang pertama dulu ke akhir atau yang terakhir, baris terakhir itu gitu ya. Ke yang pertama, atau kita bisa binary search itu dengan cara areanya mungkin di sort dulu ascending order, kemudian baru ditemukan logikanya. Dan yang -2 ini binary search ini sort descending dulu, kemudian baru ditemukan hasilnya. Yaitu metode pencarian yang ingin kita tentukan. Ini sangat bergantung dari hasil yang ingin kita keluarkan dari tabel hadiah itu ya. Oke. Kita coba cari di sini first to last ya. Ini defaultnya. Oke, benar. Nah, A330 ini menemukan nilai hadiah 7.000. Ya, 7.000. Kita tandain di warna yang berbeda ya. 7.000. Oke. Karena A330 di baris pertama di kolom hadiah. Bagaimana kalau kita merubahnya? Kita merubah nolnya tadi menjadi -1. Ya. Hasilnya masih 7.000. Kemudian kita rubah menjadi 1. 1 ya, exact match. Nah, masih sama. Kemudian bagaimana ketika kita mengubahnya menjadi wildcard? Nah, masih sama ya. Oke. Nah, bagaimana ketika kita coba kombinasi berikutnya ya? Di sini kita coba exact match, kemudian kita cari menggunakan ya tadi sudah ya search first to last dengan exact match tadi, kemudian kita coba -1. Nah, -1 dia menemukan justru nilai yang 3.100. Coba kita lihat kembali. Yang -1 tadi search last to first ya. Ya. Jadi kelihatan di sini ya, kalau dia mencari yang terakhir dulu, karena dia cari adalah exact match, maka ketemu exact match-nya adalah 330, tapi dari baris yang terakhir. Oke, kita coba dengan menggunakan binary search sort ya. Oke, ketemunya 7.000 ya. Jadi kita sortnya dengan cara tadi 2 ini adalah binary search sort ascending to order. Coba kita buat binary -2 ya. Nah, -2 maka dia akan mengeluarkan nilai yang kecil karena tadi disusunnya secara des ya, dari yang kecil ke besar. Seperti itu. Oke. Terus kemudian kita coba ya. Kita coba search begini. Kemudian sudah. Yang coba itu adalah search last to first. Kemudian di sininya match mode-nya kita coba dengan exact match smaller than. Nah, ini ya. Oke, ini ada pesawat ya. Oke. Nah, inilah contoh penggunaan lookup di Microsoft Excel. Sangat mudah dan keterampilan ini memang harusnya dimiliki setiap orang yang bekerja dengan melakukan pengolahan data dan informasi. Sekian catatan lookup pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat.